Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabri Asis dari kelas 3 CD4 Teknik Komputer dan Jaringan akan menjelaskan konsep dan mekanisme pertahanan pada keamanan jaringan. Kelemahan dan ancaman. Nah, keamanan jaringan adalah suatu proses guna melindungi semua komponen yang ada pada jaringan. Untuk itu, harus ditentukan terlebih dahulu tingkat ancaman yang akan terjadi dan memperkirakan risiko yang harus diambil maupun yang harus dihindari. Ancaman biasanya timbul disebabkan oleh adanya kelemahan yang terjadi karena tidak terpenuhinya aspek keamanan. Kelemahan memperlihatkan tingkat keandalan sistem keamanan suatu jaringan komputer terhadap jaringan komputer yang lain, sehingga dapat terjadi ancaman dan serangan. Nah, yang kedua, tujuan ancaman. Nah, jadi yang pertama itu ingin mengetahui data yang ada pada suatu jaringan untuk suatu kepentingan. Nah, yang kedua, untuk mendapat keuntungan finansial dengan cara yang tidak baik. Yang ketiga, membuat sistem jaringan menjadi rusak atau tampilan situs webnya diubah. Nah, strategi kebijakan keamanan atau security policy. Security policy merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan. Misalnya, menentukan mekanisme apa yang akan digunakan untuk melindungi atau memperbaiki jaringan. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendukung keamanan jaringan diantaranya yaitu melakukan autentikasi sistem. Yang kedua, enkripsi terhadap sistem untuk penyimpanan dan pengiriman data. Dan yang ketiga, menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan untuk mendukung keamanan. Misalnya, firewall dan router. Metode keamanan jaringan. Yang pertama itu meningkatkan keamanan jaringan. Pada peningkatan keamanan jaringan terdapat 3, yaitu pembatasan akses pada network. Nah, misalnya yaitu penggunaan password, adanya pembatasan dan perbedaan hak akses karyawan dalam sebuah jaringan milik perusahaan atau institusi. Beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan dalam memilih password yaitu minimal 6 atau 8 karakter. Yang kedua, unik dan mudah diingat. Yang ketiga, bukan data pribadi. Yang keempat, gabungkan antara teks, angka, dan simbol. Yang kelima, bukan kata yang bisa digunakan, misalnya tertera dalam kamus. Nah, ya, metode meningkatkan keamanan jaringan yang kedua yaitu menggunakan enkripsi. Nah, beberapa alasan penggunaan enkripsi yaitu aspek hak akses, yaitu mencegah orang yang tidak berwenang melihat data-data sensitif. Yang kedua, aspek kerahasiaan, mengurangi kemungkinan terbukanya data. Aspek yang ketiga yaitu aspek otentik, mengurangi kemungkinan dipalsukannya. Nah, meningkatkan keamanan jaringan yang ketiga yaitu penggunaan digital signature. Nah, digunakan untuk menyediakan keyakinan bahwa informasi berasal dari sumber tertentu dan belum pernah berubah. Yang kedua, definisi digital signature yaitu merupakan sederetan data yang menghubungkan suatu message dengan beberapa sumber informasi. Cara digital signature dibangkitkan suatu nilai atau binary string dari pesan dengan cara hash. Kemudian digunakan algoritma digital signature untuk menghasilkan tanda tangan dari hash value dan private key. Dengan demikian, sekarang pesan dapat diautentikasi menggunakan public key dan tanda tangan. Nah, metode keamanan jaringan yang kedua itu yaitu mekanisme pertahanan. Nah, metode-metode yang dapat diterapkan untuk membuat jaringan komputer menjadi lebih aman yaitu antara lain paket sniffing sebagai peralatan atau tools pengelola jaringan
packet sniffer dan sebagai alat pertahanan. Yang kedua, port scanning. Nah, port scanning awalnya juga merupakan tool pengendali jaringan, tetapi digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Yang ketiga, packet fingerprinting. Nah, packet fingerprinting adalah mekanisme mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Nah, untuk mekanisme meningkatkan keamanan jaringan yang ketiga itu mengatasi ancaman. Nah, untuk mengatasi ancaman, berikut ini akan saya jelaskan beberapa serangan terhadap sebuah jaringan komputer dan langkah keamanan yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu DOS atau DDoS, Denial of Service dan Distribute Denial of Service. Nah, DOS dan DDoS adalah sebuah metode serangan di mana klien menyerang pihak server dengan terus-menerus mengirim paket inisiasi sehingga server tidak dapat membuat koneksi. Ada juga Smurf attack. Mekanismenya adalah penyerang akan mengirimkan paket ping permintaan ke suatu host dan merubah alamatnya menjadi alamat IP lain, sehingga host tersebut akan mengirim paket balasan ke IP tersebut. Nah, untuk langkah pengamanan yang dapat dilakukan yaitu microblog. Ketika ada sebuah host menerima paket inisiasi, maka host akan mengalokasikan ruang memori yang sangat kecil sehingga host tersebut bisa menerima koneksi yang lebih banyak. Nah, untuk mengatasi ancaman yang kedua yaitu beberapa contoh serangannya itu packet sniffing. Nah, packet sniffing adalah sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan semua traffic di jaringan, sehingga sebuah host bisa merubah konfigurasi dan memproses semua paket yang dikirimkan oleh host lainnya. Nah, langkah keamanan yang dapat dilakukan yaitu memeriksakan apakah ada host di jaringan kita yang sedang dalam mode promiscuous, sehingga dapat melakukan sniffing. Yang kedua, menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Untuk mengamankan HTTP adalah metode enkripsi yang dikembangkan untuk memberikan keamanan di internet. SSL beroperasi pada layer transport, menciptakan saluran enkripsi yang aman untuk data. SSL menjadi perantara antara pemakai dengan protokol HTTP dan menampilkan HTTPS kepada pemakai. Yang ketiga yaitu IP spoofing. Nah, jenis serangan yang dengan penyamaran. Serangan ini dilakukan dengan cara mengubah alamat asal sebuah paket sehingga dapat melewati perlindungan firewall dan menipu host penerima data. Salah satu bentuk serangan yang memanfaatkan metode IP spoofing adalah man-in-the-middle attack. Pada serangan ini, penyerang akan berperan sebagai orang di tengah antara dua pihak yang sedang berkomunikasi dan akan mengganti pesan. Nah, langkah keamanan yang dapat diambil yaitu SSH mendukung autentikasi terhadap remote host, sehingga meminimalkan spoofing. SSH menyediakan VPN. SSH memakai public key kriptografi untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host, demikian pula untuk autentikasi pemakai. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.